Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Waalaikumsalam. jumpa kembali di acara podcast kita melalui media Zoom. Masih dalam perbincangan kita tentang masalah pertanian secara umum. Kali ini kita bahas mengenai dunia pertehan, teh ya. Jadi kali ini kita akan mengundang narasumbernya yang sudah tidak asing lagi, yaitu Pak Erdiansyah Resamela. Selamat sore Pak Erdi. Sore, sore Pak Agus, sehat Oh Pak? iya, ya sehatnya orang tua. Jadi itu, tetapi dengan minum teh ini tambah sehat ini Pak Erdi. Alhamdulillah. Nah, kita Backgroundnya juga teh itu Pak ya. oh ya kita apa ya, semua komoditas itu ya kita pelajari karena memang dalam sejarahnya ini kan teh kan pernah memasuki masa kejayaannya zaman dulu. Ya ini kan mungkin kalau apa ya, rempah-rempah mungkin termasuk minuman penyegar ini yang menyebabkan eh, bangsa Eropa sana sampai ke Nusantara ini salah satunya mungkin ini datanya mencari Tuh. mencari teh. Nah, ngomong-ngomong mencari teh ini yang kita bahas kali ini adalah di ujungnya adalah apakah memang menjadi solusi bahwa teh organik itu apa ya, bisa mendongkrak harga dari teh itu sendiri sehingga bisa mengangkat secara keseluruhan industri teh yang ada. Jadi kondisi sekarang gimana Mas Ardi itu? Teh ini kan eh, menjadi lifestyle diminum setiap hari. Tetapi kok industrinya, perkebunannya terutama itu terseok-seok gitu. Itu terseok-seok. Harganya yang di Indonesia gimana dibandingkan dengan harga di luar negeri? Kira-kira gambarannya bagaimana itu mengenai harga teh Indonesia? Silakan Pak Erdi. Ya, sebelum kita ke organik, kita ngobrol tentang secara luas teh dulu Pak ya. Iya. Tadi pertanyaan Pak Agus bagus sekali. Jadi memang eh, kita menghadapi tantangan dan opportunity lah, opportunity and challenge untuk teh di Indonesia, terutama di beberapa tahun terakhir. Nah, yang paling eh, dari yang paling berat ya itu adanya kemarau panjang kemarin, El Oh, Nino, itu yang menyebabkan produktivitas dan produksi teh kering secara global termasuk Indonesia sendiri itu hmm. jauh menurun dibandingkan dengan 2022 dan sebelumnya. Oh ya. Nah, tapi di satu sisi harga rata kita itu tetap di 1,3 sampai 1,4 US dollar. Hmm. Jadi itu sekitar 18.000 ya, 17 sampai 18.000 rupiah harga teh kita. Sementara dibandingkan dengan negara produsen yang lain, itu harganya sudah di atas 2 dolar. Ya. Seperti Itu kan ini India, Pak Sri Erdi. Lanka. Harusnya kan kalau Ya, ada kekeringan berarti kan pasokannya itu kan sedikit, ya kan. Harusnya ya, logikanya harganya meroket gitu loh. Tapi kenapa ini terjadi? Ya. ya. Sayangnya teori yang itu ternyata ada anomalinya, terutama di teh ya. Karena kan harga harga kita itu harga rata dunia yang dicatat oleh statistik apa namanya International Tea Committee begitu itu merupakan harga dari auction atau lelang. Hmm. Ya. Nah, di mana harga harga lelang kita itu memang rata-rata 18-19 ribu ya, sementara harga pokok produksi kita juga sama di kita kisaran begitu Pak Gus. Jadi Iya. eh, tidak begitu ini. Tetapi kalau berbicara mengenai direct selling, artinya tidak melalui auction secara keseluruhan, buyer to buyer ya, business to business, B2B, langsung kepada eksportir atau langsung kepada end user, itu ada yang di atas itu Pak Hmm. Agus. Iya. Di atas itu. Begitu. Artinya kan gini, itu kan apa namanya, kalau yang diproduksi Indonesia itu kan
Mungkin yang paling besar teh hitam itu ya, Pak Erdi ya. Betul. Jadi Putih. kita memang 70% itu teh hitam begitu. Kan teh hitam, nanti teh Ya, hijau, mungkin sedikit teh putih. ya, Ya akibatnya ya ya. secara umum dapat dikatakan ya itu tadi harganya kurang memuaskan kan gitu. Sehingga kan menjadi apa ya lingkaran setan. Nah, lingkaran setan nanti Betul. input produksinya apa perbaikan pabrik-pabrik sementara itu. Wah, fixed cost-nya kan naik ya kan. Tenaga kerja, Betul. energi, ya, apa input produksi apa ya agronomis itu juga kan naik. Nah itu kita langsung itu kan banyak. Tetapi ada pertanyaan, kalau yang diekspor teh organik itu kok harganya tidak yang 1,2 dolar itu tadi ya? Itu gimana itu Pak RD? Tidak, itu Iya, gimana? betul. Jadi ada beberapa beberapa jadi tidak banyak ya, Pak, tapi ada beberapa produsen dan beberapa pasar yang menginginkan teh organik. Jadi teh organik ini spesial ini. Itu dia di luar dari apa namanya standar atau pergerakan pasar pada umumnya. Nah, harganya juga sebenarnya ditentukan oleh konsumen itu sendiri begitu. Nah, memang rata-rata harga teh organik itu bisa 2 sampai 3 kali lipat. Katakanlah begini, kalau seandainya harga rata-rata 1,3, teh Hmm. organik itu bisa mencapai 3 sampai 4 dolar, bahkan Oh, lebih begitu, bahkan lumayan ya kalau lebih. itu. Nah, apalagi kalau sudah di packaging yang kecil-kecil ya, tidak dalam Hmm. bentuk curah atau bulky. Nah, itu cuman memang effort untuk mendapatkan teh organik, sertifikasi dan lain sebagainya itu membutuhkan effort yang ya, tidak singkat dan biaya yang mahal. Cuman memang sekali mendapatkan dan sudah ketemu konsumennya itu harganya memang agak tinggi. Cuman tidak banyak Pak, tidak banyak. Jadi spesial, teh-teh spesial begitu, Itu kalau gitu mau, Pak. ya ini ngomong-ngomong, mau mendapat Hmm, itu tadi sertifikasi teh organik gitu tadi itu syaratnya apa aja Pak Adi? ya. Jadi saya ada eh, bisa share screen ya Pak ya. Ya Ada silakan silakan ya. ada slide dulu tentang bagaimana teh organik itu secara umum begitu. Oh Kalau pertanian organik secara umum mungkin apa namanya para subscribernya Pak Agus sudah ada yang memahami atau enggak. Jadi begini, ini eh, kenapa teh organik itu sekarang ada permintaannya walaupun tidak banyak dan hanya kecil tapi ada karena memang perkembangan kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di global organic tea market begitu, perkembangan pasca COVID-19 ini Pak Agus ternyata orang sadar akan minuman-minuman herbal yang sehat begitu. oh iya Jadi iya. sudah melek. Jadi Iya. kalau kalau sebelumnya kita junk food atau sebelumnya minumnya tidak terarah begitu, nah Ya. pasca COVID ternyata mulai orang mencari itu. Nah, sehingga permintaan teh itu meningkat. Nah, termasuk di dalamnya secara spesifik permintaan akan teh organik itu juga ada dan terus meningkat terutama pasca COVID-19 begitu. Nah, kalau dilihat di sini sebenarnya peluang sampai dengan 2027 itu kalau kita lihat proyeksinya CAGR-nya itu 11,3%. Artinya walaupun tidak begitu banyak seperti bisnis bulky, Hmm. tapi pada 5 tahun mendatang hingga 2027 begitu, itu teh organik itu masih ada pasarnya dan terus meningkat seperti itu. Nah, cuman begini, sebenarnya teh organik ini rohnya itu adalah keberlanjutan dan sustainabilitas. Artinya keberlanjutan dari segi kesehatan manusia, dari segi kesehatan tanah, lingkungan, dan lain sebagainya. Sehingga harus bebas dari adanya cemaran-cemaran berupa yang pertama adalah cemaran kimia. Apakah itu berasal dari input faktor yang berupa pupuk maupun input faktor yang berupa pestisida, begitu Pak. Ya Jadi itu terutama bahan intinya kan ya bebas begitu. yang kimia-kimia gitu kan Pak. Yang ini tadi yang Ya, pupuk pun ya yang kimia-kimia. dikurangi harus yang organik.
pestisida juga harus yang Betul. organik, kira-kira begitu ya. Ya. Ya, nah ini kalau kita lihat dari grafik seperti ini, jadi tahapan-tahapan teh organik itu masa yang diperlukan untuk transisi mulai dari pengembangan dia awalnya kebun konvensional dipisahkan menjadi kebun organik Hmm. itu 3 tahun, Pak. Oh gitu, ya. Agak lama, 3 tahun. Beda memang dengan new planting karena kita style dari awal ya, Pak ya. Tapi karena Ya. existing ini kita harus betul-betul memisahkan dari cemaran-cemaran akibat perlakuan yang sudah dilakukan pada budidaya konvensional yang sebelumnya. Terutama adalah pestisida dan glifosat atau herbisida Herbisida. tanah. Ya. Betul, herbisida post emergence ataupun pre emergence begitu. Nah, memang parameter utama yang dilakukan untuk analisa pertanian organik itu adalah glifosat, paraquat, dan cemaran pestisida, baik itu di tanah maupun di produknya, begitu Oh Pak. ya, ya. Seperti itu yang paling penting. Nah, jadi sehingga penggunaan bahan organik, apakah itu yang berasal dari ekosistem teh itu sendiri, seperti cabang pangkasan, kemudian seresa-seresa, itu diperlukan untuk membantu input faktor pupuk organik yang lainnya, begitu. Seperti itu, Pak. Jadi Itu memang termasuk ini ya, Pak Erdi, yang pohon pelindung juga harus diatur ya supaya tidak mencemari itu ya. ya, jadi sebenarnya pohon pelindung ini apa namanya ada pohon pelindung yang bisa mencemari, ada yang tidak. Namun sebenarnya kalau dikelola dengan baik, seresah pohon pelindung ini bisa menjadi tambahan untuk bahan organik tanah, Pak. Benarnya begitu. Nah, hanya tinggal kita kelola saja karena sebenarnya ada kandungan-kandungan NPK yang ada di pohon pelindung. Yang pertama, yang kedua sebenarnya dari seresah pangkasan. Nah, ini kan kita seresah pangkasan tiap 4 tahun sekali, itu kan harus dibenam di tanah untuk menambah bahan organik. Jadi jangan diambil keluar, jangan diambil untuk kayu bakar dan sebagainya. Nah, terutama ini Pak, Iya. penggunaan pestisida nabati ini. Apakah itu berupa ekstrak suren, kipahit, lamtoro, ataupun hal-hal lain yang bisa berfungsi sebagai repelan atau pestisida nabati, ataupun menggunakan musuh alami dan lain sebagainya. Nah, itu berarti sudah harus ke arah situ. Tapi begini, untuk khusus di teh kan ada cacar Hexabasidium vexans, Pak. Ya, laser Itu blight. yang Ya. laser blight, itu memang sangat susah ya kalau kita lihat kalau dia sudah endemik gitu, melebar. Nah itu ternyata di peraturan regulation organik ya, sertifikasi organik itu diperbolehkan menggunakan bahan aktif tembaga tapi pada dosis tertentu. Oh. Begitu, Pak. Ya, karena memang seperti bubur bordok gitu ya. Jadi kan memang ada ininya. Jadi memang di ini apa namanya? Dibolehkan begitu. Tapi untuk yang lain selain daripada penggunaan tembaga yang sesuai dengan dosis itu memang harus diminimalkan. Nah, bahkan terakhir Pak, glifosat itu 0,01 ppm itunya maksimum residu limitnya. Artinya kan tidak sama sekali. Begitu, Pak. Nah, itu Ya. yang paling penting dan tahapan-tahapan untuk kebun teh organik begitu. Jadi masa transisinya 3 tahun dan selama masa transisi itu tidak boleh ada input faktor apapun yang berhubungan dengan kimia begitu, Pak. Ya, itu tadi mungkin saya simpulkan kira-kira ya sebagai istilahnya di budidaya tadi kan dapat dikatakan organik tidak di seminimal mungkin tadi ada aturan-aturannya mengurangi bahan kimia baik pupuknya maupun pestisida di dalamnya ada herbisida, ada insektisida, ada fungisida, itu tadi. Iya. Tapi itu kalau Ya. setelah dibikin, ya kan Pak Erdi, nanti kan harus ada Iya. yang
ngecapnya apa ya, sertifikasi itu loh, yang mengakui bahwa Ya, dia sudah melakukan itu pentingnya. Nah, gitu. Nah, habis itu terus didaftarkan itu ya, Pak Erdi. ya. Jadi begini Pak, apa namanya? Ada namanya sertifikat atau sertifikasi organik, ada namanya lembaga atau badan untuk pensertifikasi Oh, organik. iya. Jadi sertifikasi organik itu merujuk kepada negara yang mengeluarkan tersebut dan kemana kita akan mensertifikasi atau produk kita akan dijual. Seperti salah satunya Jepang. Jepang itu mempunyai sertifikasi organik sendiri yaitu JAS. Kemudian EcoCert di Eropa, kemudian Amerika USDA. Nah, kemudian di Indonesia sendiri sebenarnya ada SNI organik, Pak. Oh, iya. Itu SNI organik. Nah, cuman memang sayang sekali apa namanya kalau produk itu mau diekspor artinya tidak cukup dengan kita sudah SNI organik, tetapi SNI organik itu bisa menjadi modal awal kita untuk membantu kita ke arah sertifikasi ke yang lain, begitu, ke sertifikasi yang luar, begitu. Kalau Jadi ini Pak Erdi, kalau hubungannya dengan RA itu gimana? Organik ya, dengan RA. Rainforest Alliance itu Ya. adalah sertifikasi untuk keberlanjutan produk. Jadi dia tidak spesifik organik, Pak. Oh. Tidak spesifik organik, namun dia apa namanya mensertifikasi semua proses sama seperti organik, semua proses mulai dari bahannya itu sendiri, on farm-nya, budidaya segala macam sampai kepada pengemasan, pelabelan dan packaging. Dalam artian supaya ini keberlanjutan. Nah, kalau keberlanjutan berarti kan harus menjaga keseimbangan antara input faktor. Nah, bedanya adalah organik memang sama sekali tidak full kimia. RA itu dia masih mempertimbangkan kimia berdasarkan rekomendasi pemupukan. Nah, namun ketika sudah sebuah kebun itu terbiasa sertifikasi seperti RA, dia akan mudah untuk melakukan tahapan-tahapan sertifikasi karena dia sudah mempunyai semacam organisasi internal sendiri atau internal controlling system, kendali internal, sudah tahu operatornya dan sebagainya gitu. Jadi ruh dari sertifikasi ini adalah pemisahan, Pak Gus. Ya. Sebenarnya. Ya, pemisahan. Begitu, Pak. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak Erdi. Ya. Ya, Yang namanya organik, wah itu kan mementingkan apa namanya faktor kesehatan, ya kan. Tetapi biasanya ya. organik itu produktivitasnya kan terus anjlok gitu, iya Pak Erdi. Nah, kan gitu. Itu gimana? Jadi nanti produksinya jelas anjlok, tapi memang harganya naik gitu. Nah itu solusinya gimana gitu. Nah, Iya, iya, iya. mengejar Jadi gini, Pak. volume atau mengejar harga gitu. Ya. Jadi gini, Pak. Iya. Dia pertanyaannya menarik ini, Pak. Betul. Jadi begini, memang ketika kita menerapkan sertifikasi organik itu turun drastis, Pak. Bahkan turun sangat turun di bawah. Jadi kita tidak ngomong potensi ya, Pak ya, tetapi turun di bawah apa namanya normalnya, kondisi existingnya jauh di bawah turun seperti itu. Karena bayangkan saja pupuk rekomendasi pemupukan kimia yang seharusnya diterapkan itu tidak sama sekali begitu. Sementara teh itu sendiri itu kan dia high nitrogen, dia dipetik terus, jadi harus tumbuh pucuk terus begitu. Nah, jadi imbangannya itu ketika sudah produksinya turun, imbangannya itu di harga. Hmm. Jadi sebenarnya yang paling pas ketika ingin menerapkan pertanian organik, kita sudah tahu dulu kemana kita akan menjual ini, Hmm. atau apakah ada pembelinya atau ada proyeksi konsumennya apa tidak. Itu dulu sebenarnya, sebelum kita memfokuskan untuk pertanian organik apa enggak. Karena jumlah yang kita jual itu sedikit, tapi harganya itu berlimpah begitu. Karena ada sertifikat organik tadi, begitu Pak. Iya, Nah, jadi ada baik. ininya, Jadi, kepek-kepeknya itu iya. gitu. Itulah Namun memang apa harganya menjadi tinggi.
3 kali lipat. Ya, gimana Pak? Ya, kira-kira kan menjadi kesimpulan ngomong-ngomongan kita ini, memang kalau apa terlalu luas tadi mengejar yang bukan produk premium tadi kan apa ya, bulky, volume tinggi tapi harganya rendah. Tetapi kalau yang teh organik untuk kesehatan dan sebagainya volumenya sedikit tapi harganya naik. Jadi memang sudah pas. Tapi kata Pak Erdi tadi kuncinya ya nggak usah luas-luas, sedikit tapi kalau harganya tinggi lumayan gitu. Tapi harus ada pasarnya Iya, dulu. Nah, dicari yang pasarnya. paling penting itu Pak. Itu Iya, yang paling penting itu. Karena ini Pak, saya mau kasih ilustrasi sedikit kalau iya, boleh saya share screen lagi Pak. iya, Ya, saya ada apa namanya ilustrasi sedikit sebentar mengenai kenapa organik itu mahal begitu. iya, Ini, jadi ini sudah kelihatan ya Pak? iya sudah, ya. Nah, jadi ini ada salah satu blok organik ya. Ini Hmm, kita zoom in saja begitu. hmm, Nah, ini hmm, blok inti organik tersebut yang pertama dia hmm, harus berada jauh dari eh, lokasi hmm, kemungkinan tercemarnya pestisida kimia ataupun input faktor yang lainnya. Artinya kalau secara topografi dia harus jauh lebih dari di atas. Kalau dia di lembah, sedangkan di atasnya itu budidaya masif kimia, itu kan akan tercemar. Itu ya, satu. Terus yang kedua, ada block border yang paling penting ini. Nah, hmm, block border ini itu diperlakukan sama seperti organik, tetapi dia tidak masuk sertifikasi organik. hmm, Katakanlah misalnya 60 hektar itu blok organik, total kebun organik itu 60 hektar, 10 hektarnya itu adalah border, 50 hektarnya itu adalah organik. Nah, yang bisa disertifikasi produknya adalah yang 50 hektar ini. hmm, Tetapi blok border itu 10 hektar itu dikelola budidaya dan segala macamnya sama dengan blok yang 50 hektar ini. Cuman ya, dia tidak tersertifikasi organik. nah, Itu yang membuat dia mahal selain itu ya. Terus ya, yang kedua memang pengolahannya dan lain sebagainya itu harus tersendiri. Nah, itulah yang membuat apa namanya blok organik itu mahal begitu. Nah, ya kan, sehingga memang harus spesifik, Pak. ya. Dan Kan metriknya masuk juga akal itu Pak Erdi, karena kan spesial. diproduksi secara spesifik, nanti kalau ngolahnya bercampur ya podo wae, kan gitu. Makanya harus Iya, harus terpisah itu tadi kan. Ya, iya, betul, harus terpisah. Dan ini Pak, eh, sebenarnya organik itu tidak bisa kita jadikan tolak apa namanya punggung atau namanya punggung suatu perusahaan, tidak. Karena hmm, tetap yang menjadi tulang punggung suatu perusahaan itu ya penjualan yang bulky dengan mutu yang baik, mendapatkan konsumen yang baik sehingga harganya bisa di atas 1,4 dolar. Cuman kalau biasanya di dalam satu perusahaan itu sudah tersertifikasi organik, sudah ada sertifikasi keberlanjutan RA atau banyak sertifikasinya, kemudahan untuk mendapatkan buyer dan bergaining positioning kita tuh jadi tinggi, Pak, ya, oh, ketimbang yang satu perusahaan itu tidak ada sertifikasinya sama sekali ya. ya, Biasanya ketika akan menawarkan bergaining posisinya lemah. Nah, itu sebenarnya seperti ya, itu. Jadi suarnya lah, jadi promosinya begitu, Pak. ya. Terima kasih Pak Erdi, Oke. kita bincang-bincang Sama-sama, Pak. mengenai teh organik menjadi lebih jelas lagi posisinya, kemudian mudah-mudahan omong-omongan kita ini bisa menambah apa ya untuk kita bersama industri teh itu tetap inilah tetap menjadi bagus dan karena tiap hari kita minum teh gitu. Nah, jadi kita Betul. eh, bagus semua komoditas yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Pak Erdi. Nanti kita bincang-bincang mengenai problematika yang lain tentang tanaman teh gitu. Banyak yang akan kita Ya. bicarakan, misalnya nanti mekanisasi dulu istilahnya petik teh sekarang kan pakai mesin bukan petik lagi panen teh. Sekarang udah ada yang baterai, Pak. Udah ada yang Iya, baterai bahkan. Ya. bagaimana? Iya, Sama karbon menarik juga, Pak. Ada sisi iya. lain karbon itu. Ya, Iya, boleh, boleh. Nanti kita bicarakan lagi. Terima kasih pemirsa, siap. itulah obrolan kita Sama-sama. tentang komoditas teh organik.
mudah-mudahan menjadi salah satu solusi harga teh yang masih relatif rendah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.